Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, saudara sekalian, perkuliahan pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu subtopik dari mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah. Materi ini materi terakhir, yaitu tentang strategi pengembangan budaya mutu sekolah. Sebelum berlanjut, kita cek dulu kehadiran pesertanya, kehadiran mahasiswa. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Berapa orang? 1. Siapa namanya? Fitri. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Baik, kalau kita lihat dari tema atau topik perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang strategi pengembangan budaya mutu sekolah dasar. Itu membicarakan tentang bagaimana kita membangun budaya mutu sekolah. Nah, mungkin diawali dengan pertanyaan, gambaran tentang budaya sekolah itu seperti apa? Budaya sekolah itu ruang lingkupnya hal apa saja? Kita mungkin mulai melihat apa yang selama ini ada di sekolah. Mungkin semua kita pernah sekolah di SD kan? Apa yang dirasakan di sekolah oleh kita? Contoh, mungkin ada sekolah yang kita rasakan bersih gitu ya, nyaman. Itu berarti di situ tumbuh kembang budaya sekolah bersih. Atau mungkin ada yang kita lihat di sekolah itu anaknya santun, mengucapkan salam. Atau dengan kamu atau ketika kita datang pas kemarin mau ujian magang, kelihatan kan bagaimana sikap santun dari siswa di sana. Itu berarti ada budaya, ada etika yang ditanamkan di antara siswa. Sebelum menjelaskan lebih jauh, beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama, yaitu pengertian tentang budaya mutu, sumber dan komponen budaya itu apa saja, bentuk kebudayaan itu apa saja, bagaimana proses pembentukan budaya di sekolah, kemudian apa sih nilai strategi budaya sekolah, dan problematika budaya yang kita alami, yang kita lihat. Kemudian apa sih indikator ciri-ciri dari budaya sekolah itu, sehingga kita bisa mengukur apakah sekolah itu sudah berbudaya mutu atau belum. Kemudian strateginya seperti apa dalam pengembangan budaya mutu sekolah. Nah, tambahan berikutnya adalah kita akan membahas juga bagaimana teknik observasi budaya mutu sekolah. Ini terkait dengan kegiatan magang di sekolah yang akan jadi pokok bahasan pada perkuliahan hari ini itu sekaligus menjadi bekal untuk kegiatan magang di sekolah. Juga kita akan coba melihat, kita akan kaitkan beberapa penelitian dan pengambilan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu. Karena pada dasarnya topik bahasan ini adalah sesuatu yang aplikatif, sesuatu yang bermanfaat untuk sekolah di sini. Selain tentu bermanfaat untuk para mahasiswa dan para dosen pengampunya dalam pengembangan penelitian dan penelitian. Boleh ada yang merespon atau berpendapat atau menjawab. Budaya yang dimaksud atau pengertian budaya sudah dipahami oleh saudara-saudara sekalian selama ini apa? Budaya itu apa? Ada yang mau menjawab? Ya. Suatu pola hidup yang menyeluruh tata nilai. Ada yang mau menjawab yang lain? Ya. Budaya bisa menjadi ciri khas bagi suatu kelompok yang menjadi pembeda antara kelompok tersebut dan kelompok yang lainnya. Jadi budaya bisa dikatakan sebagai penciri ya, dari sebuah komunitas, kelompok atau organisasi, bahkan sebuah negara ya. Di Indonesia
Berbeda dengan tetangganya, salah satunya adalah dari aspek budaya. dipahami ya. Oke, jadi secara sederhana tadi Livia dengan Rafli sudah memberikan salah satu pengertian tentang budaya. Jadi secara sederhana budaya itu adalah ciri khas dari sekelompok orang atau sebuah organisasi, bahkan sebuah negara yang bisa membedakan antara kelompok, organisasi, dan negara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang kata berikutnya, mutu, ada yang bisa merespon mutu itu apa? Gambaran. Kualitas itu apa? Saya mau beli sepatu yang berkualitas. Ditanya lagi sama temannya, yang berkualitas itu yang seperti apa? Misalnya bagus, bagus apanya? Bahannya, bagus apanya lagi? Modelnya, bagus apa lagi? Warnanya. Artinya apa? Kualitas itu adalah serangkaian artinya banyak ya, ciri, karakteristik, harapan, keinginan dari pengguna, dari pelanggan. Tadi misalnya ingin beli sepatu. Nah, ketika menemukan produk yang sesuai, maka dikatakan produk itu Berkualitas. paham ya? Jadi budaya mutu tadi ya, budaya itu kriteria, kebiasaan, karakteristik, tata nilai. Nah, kalau mutu berarti yang bisa memenuhi keinginan, yang bisa memenuhi kriteria yang diharapkan oleh pengguna. Paham ya? Jadi kalau bicara budaya mutu sekolah, kata kuncinya adalah tata nilai, kebiasaan, hasil karya cipta, ya, prestasi dari sekolah itu, baik dalam inputnya, prosesnya maupun hasilnya, baik dari kepala sekolahnya, gurunya, karyawannya, siswanya maupun lulusannya, alumninya, yang sesuai dengan harapan, keinginan, kriteria para penggunanya. Siapa pengguna sekolah? Masyarakat. Baik itu siswa maupun orang tua atau masyarakat secara keseluruhan. Sebelum membahas berikutnya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Edi. Ya, jadi bertanya sebelumnya, apa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan budaya mutu sekolah? Konon katanya kalau bicara pendidikan itu ya, sejak kita bangun sampai tidur lagi banyak banget masalahnya. Ada yang nyeritain guru, ada yang nyeritain kurikulum, ada yang nyeritain tawuran antar sekolah. Itu kan problema semua ya. Nah, salah satu masalah yang muncul itu adalah dalam pengembangan budaya mutu sekolah. Apa? Yang pertama sekali, ini mungkin mudah dipahami oleh kita ya, persepsi. Kalau bicara mutu itu, persepsinya adalah bahwa mutu itu urusannya adalah urusan sarana prasarana. Ya kan? Kenapa? Ini jelek nih sekolah kita. Kenapa? Bangunannya begitu. Nah, langsung kan sekolah itu tidak berkualitas karena sarana prasarana. Kira-kira pendapat saudara sekalian, benar enggak kalau menilai kualitas itu hanya dari sarana prasarana? Enggak. Enggak benar. Artinya masih ada masalah lain yang terkait dengan mutu sekolah. Jadi persepsinya nih, persepsi mutu itu identik dengan ada tidak adanya sarana prasarana. Yang kedua, memprihatinkan. Bicara masalah sekolah berkualitas itu hanya membayangkan segelintir orang, segelintir siswa yang bisa mendapatkan sekolah berkualitas, yang punya duit, yang bisa sekolah di sana mah. Kenapa sekolah itu mau berkualitas? Ada lagi, ada. Nah, ini. Jadi masih banyak sekolah yang orientasinya hanya cukup melaksanakan program yang diperintahkan dari atasan. Kalau guru dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah dari
atasannya lagi ya, dan seterusnya. Jadi di sini tidak ada ruang kreativitas dalam membicarakan kualitas. Padahal bicara masalah mutu atau kualitas itu tempatnya kreativitas para guru, para kepala sekolah dan ini balik lagi ke yang nomor 1 tadi. Ketika bicara kualitas, bicara lebih terfokus kepada perubahan fisik alias sarana prasarana. Nah, nanti kita akan lebih jauh melaksanakan atau melihat, mengkaji tentang bagaimana sih prosesnya pengembangan mutu sekolah. Belum lagi nih, kan kebayang kalau bicara kualitas ya tergantung kepala sekolahnya. Jadi seolah-olah kualitas sekolah itu, mutu sekolah itu identik dengan seorang kepala sekolah. Benar apa enggak? Nah, kita akan lihat ya jawabannya benar apa enggak. Kurang melibatkan mitra sekolah. Siapa sih mitra sekolah? Masyarakat. Siapa lagi? Orang tua. Semua yang terlibat dan berkaitan dengan sekolah itulah mitra sekolah. Nah, balik lagi kalau kita melihat poin ini, ketika bicara masalah mutu hanya berpikir tentang bagaimana kepala sekolah. Padahal nanti kita akan lihat berbicara keseluruhan bagian-bagian atau elemen-elemen yang terkait dengan penyelenggaraan atau proses pendidikan di sekolah. Di sekolah pun masih ada permasalahan ketika bicara masalah mutu atau budaya mutu sekolah. Karena belum ada tim yang solid, tim yang kompak, yang membantu dalam proses pengembangan budaya mutu sekolah. Jadi sekali lagi banyak sekali permasalahan yang bisa dilihat, dikaji dalam proses bagaimana pengembangan budaya mutu di sekolah. Cukup jelas? Cukup pasti. Ada yang mau menambahkan masalahnya? Barangkali ada yang bisa memberikan gambaran masalah mutu atau budaya mutu di sekolah itu apa aja sih selain yang disebutkan ini? Sebelum menjelaskan ini, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Hilda ya? Ya. Oke, silakan Hilda. Bagaimana proses pembentukan budaya mutu sekolah? Oke, nah, ini pertanyaan penting. Jadi kita akan mencoba pertanyaan dari kita ini dijadikan salah satu alternatif solusi dari permasalahan yang disampaikan barusan. Sebelum ke bagaimana prosesnya, kita akan melihat bicara budaya mutu itu ada nggak landasan hukumnya? Ada dasarnya nggak? Nah, ternyata kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang apa ini? Dikenal apa? Sampai ada ke teknisnya seperti apa melaksanakan budaya mutu sekolah. Undang-undangnya tentang sisdiknya. Kemudian peraturan pemerintahnya nomor 19 tahun 2005. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Jadi hukumnya wajib. Oke, jadi inilah landasan undang-undang peraturan tentang penjaminan mutu di sekolah dan hukumnya wajib. Artinya semua harus paham, semua harus melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau bicara masalah budaya berarti ada tadi ya, ada tata nilai, ada tata aturan, ada kebiasaan yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Sumber dari budaya yang dikembangkan dalam budaya mutu sekolah adalah tadi tentang pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan tentang peraturan pemerintah, dan pelaksanaan tentang standar nasional pendidikan. Itu sumbernya. Sumber budaya mutu sekolah yang dikembangkan di Indonesia. Pak, kalau di tempat lain beda? Akan beda. Kenapa? Karena sumber budayanya bisa beda. Nah, komponen budaya. Kalau bicara komponen berarti bagian-bagian yang membentuk budaya. Nah, kalau kita lihat secara umum, pertama ada yang terkait dengan sumber daya manusia. Kalau di sekolah yang terkait dengan SDM tadi apa saja? Siapa saja? Mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa, itu yang di dalam sekolah internal
lingkungan sekolah. Ada yang di luar sekolah? Ada. Siapa itu? Orang tua. tua. Terus siapa lagi? Kalau yang bentuknya organisasi ada komite sekolah dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ada dua sisi, ada internal, ada eksternal. Belum lagi bicara komponen yang non sumber daya manusia, yaitu tentang sarana prasarana, gitu ya. Berpengaruh nggak terhadap mutu sekolah? Berpengaruh. Sistem manajemennya, ada yang paham tentang manajemen berbasis sekolah? Nah, itu. Jadi tata kelola sekolah ada sistemnya. Itu berpengaruh terhadap budaya mutu? Jadi ada yang bentuknya sumber daya manusia dan ada yang bentuk yang lain. Sarana prasarana, sistem ya manajemen yang digunakan, kemudian lingkungan atau ekosistem sekolah di sekitarnya. Setelah menjelaskan tadi ya, dasarnya seperti apa, sumber dan komponennya apa saja, maka kita akan berangkaikan semua sumber, semua komponen itu dalam sebuah proses. Bentuknya adalah langkah strategis dalam proses pengembangan budaya. Awalnya dari mana kalau bisa strategi? Dari perencanaan. Seperti kita akan melakukan magang. Maka awali dari pengetahuan kita, magang itu apa? Tujuannya apa? Ya, hasil yang diinginkan apa? Maka setelah kita paham itu, mulailah kita membuat rencana. Kalau bicara masalah budaya mutu, maka kita rencananya adalah dari mau membuat budaya mutu di sekolah kita seperti apa. Awali dari perencanaan. Yang kedua, organisasinya harus jelas. Budaya mutu itu siapa saja yang akan berperan, perannya apa saja, cara bagaimana mengkoordinasinya seperti apa, itu dijelaskan di sini. Pengorganisasi. Masih ingat ini manajemen, fungsi manajemen masih ingat? Di materi atau mata kuliah tentang pengelolaan. Oke. Jadi yang ketiga, direncanakan, diorganisasikan, maka implementasi. Bagaimana pelaksanaannya? Kepala sekolah fungsi perannya seperti apa? Tim ya atau kelompok kerjanya tentang pengembangan budaya itu seperti apa, gitu ya. Peran guru seperti apa? Yang karyawannya, yang stafnya harus tahu tentang apa, melaksanakan apa, siswanya seperti apa, semua ada SOP-nya, ada job desk. Dalam konteks manajemen tidak ada kesuksesan yang dihasilkan oleh satu orang. Sukses itu pasti hasil kerjasama. Tidak hanya dilaksanakan, tapi juga harus melakukan monitoring. Dilihat, diperhatikan, sesuai nggak dengan SOP-nya, sesuai dengan targetnya. Kalau ada masalah, segera selesaikan. Antisipasi, jangan muncul masalah yang serupa. Nah, yang penting juga ini nilai strategis dari budaya mutu sekolah itu harus beradaptasi, bersinergi dengan perkembangan kebijakan lingkungan atau ekosistem sekolah, bahkan dengan teknologi. Teknologi akan membantu dalam pengembangan budaya sekolah. Baik, berikutnya ada yang mau ditanyakan? Ini pertanyaan Pak, apa saja Siapa? Rahmat. Oke. Apa saja indikator sekolah yang sudah memiliki budaya mutu sekolah? Maksudnya indikatornya ya, ciri-cirinya dari sekolah yang sudah memiliki budaya mutu sekolah. Nah, ini pertanyaan penting. Sebetulnya jawabannya sudah ada di atas, di komponen budaya. Nah, hanya bedanya di sini lebih dijabarkan. Indikatornya adalah aspek tadi ya, kualitas dari sisi lulusan. Berbicara masalah hasil budaya sekolah, berarti lulusan yang berkarakter baik. Ini umum sekali. Ya, baik itu dari sisi tadi sikap, dari sisi kedisiplinan,
dari sisi kepatuhan, dari aspek kualitas dalam interaksi komunikasi misalnya ya, antara guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan pimpinan, guru dengan staf, semua. Nah, jadi pengertian berkarakter baik itu baik personalnya maupun komunitas sekolah. Lulusan yang kreatif dan pembelajar. Kreatif artinya bagi guru, tentu lulusan ini adalah merupakan hasil dari proses pembelajaran. Maka lulusan yang kreatif itu menggambarkan juga siapa yang menjadi pendamping siswa, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi fasilitator, itu adalah guru dari siswa itu. Artinya untuk menghasilkan lulusan yang kreatif itu bersumber dari guru, pendamping, fasilitator, kepala sekolah yang kreatif juga. Dipahami ya? Jadi ini adalah hasil sebuah proses, termasuk dalam pembelajarannya. Nah, tadi terkait dengan budaya mutu itu, ya, tadi terkait dengan teknologi, yang kita harus kuliah mungkin 2 kali 50 menit, tapi dengan bantuan teknologi bisa diringkas lebih singkat dengan tidak mengurangi kontennya lewat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dengan teknologi yang ada sekarang itu jauh akan lebih memudahkan guru dalam menyiapkan pembelajaran, jauh akan mengefisienkan waktu, jauh akan memudahkan siswa memahami. Jadi itu bagaimana peran media, peran dari teknologi terhadap proses pembelajaran. Nah, terakhir kalau lihat dari sisi ini prosesnya, kalau ini hasilnya, kalau ini prosesnya. Proses yang menyenangkan dalam proses pembelajaran itu ciri dari sekolah yang berkualitas. Mungkin ada contoh baik, praktek baik. Ada siswa yang nggak mau pulang dari sekolah, bukan takut orang tuanya ya. Tapi dia senang di sekolah, betah. Sekolahnya biasa aja, sederhana. Tapi bagaimana di situ ada guru yang perannya itu benar-benar memfasilitasi, benar-benar mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Sehingga dia merasa guru ini adalah teman saya, mitra saya untuk mengembangkan diri menjadi orang berprestasi. Ini mungkin nanti di dalam pembahasan bagaimana teknik pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran yang menyenangkan ini, pembelajaran yang disukai, yang joyful buat anak-anak itu adalah bagian dari karakteristik atau indikator bahwa sekolah itu sudah memiliki budaya mutu dalam proses pembelajaran. Sehingga program itu benar-benar program yang mengembangkan potensi anak mencapai visi-misi sekolah. Prestasi akademik, prestasi yang lainnya juga meningkat dengan membangun budaya mutu di sekolah. Baik, pembahasan hari ini untuk pokok bahasan tentang strategi pengembangan budaya mutu sekolah sudah cukup. Barangkali dari uraian yang disampaikan, dari diskusi pertanyaan yang tadi kita lakukan, ada yang bisa menyimpulkan, mendapatkan pembelajaran apa saja? Ya, cepat silakan. Izin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini bahwasanya budaya mutu sekolah adalah suatu tata kebiasaan yang harus kita prestasi yang di mana prestasi tersebut diukir dari kebiasaan sekolah, sekolah baik secara utuh ataupun ibu sesuai dengan harapan pembelajaran yang dimana diciptakan untuk sekolah yang berkualitas memberikan visi sekolah untuk mencapai tujuan dan komitmen. Tadi dijelaskan juga bahwasanya ada hambatan yang dimana hambatannya itu dari sisi sarana prasarana, lalu kurangnya melibatkan pihak eksternal, lalu beban kerja yang ditimbul oleh kita sendiri, dan masih banyak orang yang beranggapan bahwa sekolah yang berkualitas hanya untuk segelintir orang-orang yang tertentu saja. Nah, bagaimana langkahnya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan misalnya mengukur pengawasan yang jelas, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan
proses evaluasi yang berkelanjutan serta adanya adaptasi sinergi. Mungkin indikatornya juga yang tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya hasil dari sebuah proses itu adalah lulusan yang baik, lulusan yang kreatif, di mana lulusan yang baik dan lulusan yang kreatif itu diperoleh dari proses pembelajaran yang menyenangkan. Menyimpulkan beberapa poin penting dari pembelajaran kita hari ini tentang strategi pengembangan budaya batik. Sangat penting untuk kita pahami dan sangat penting untuk kita bisa merancang dan sangat penting untuk kita bisa melaksanakan bagaimana proses pengembangan budaya itu, dan terpenting juga adalah sangat penting untuk kita bisa mengevaluasi proses dari pengembangan. Karena apa? Karena nilainya strategis untuk sekolah, nilainya strategis untuk pelayanan kita kepada masyarakat untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tentu harapan kita dengan pengembangan budaya sekolah yang baik ini, kita akan menghasilkan, akan berkontribusi kepada masyarakat dan kepada sekolah jenjang berikutnya. Kalau sekolah dasar sudah berkualitas, hasilnya berkualitas, maka ini akan menjadi input untuk sekolah lanjutan. Ya, ini proses perkembangan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dari tingkat bawah ke tingkat berikutnya ke tingkat berikutnya. Maka harapan berikutnya ketika jadi mahasiswa pun menjadi mahasiswa yang berkualitas dan seterusnya. Ya. Mungkin kalau kita lihat rangkumannya ada di sini di peta konsep pengembangan budaya mutu sekolah. Berawal dari lingkungan ekosistem pendidikan, nanti masuk ke siapa yang mengelola ya lembaga dalam hal sekolahnya, bagaimana komponen-komponen strategi budaya itu, mulai dari visi, misi, tujuan sampai ke yang sederhana seperti bentuknya standar nasional pendidikan tadi sudah disebutkan di peraturan pemerintah standar nasional pendidikan, ada manajemen yang digunakan berbasis sekolah atau berbasis masyarakat, ada instrumen untuk mengukur kualitas yaitu akreditasi, dan ada pengembangan kemitraan. Sehingga kalau kita melihat ujungnya, ya, sekolah berbudaya mutu itu adalah proses yang panjang. Oleh sebab itu tidak mungkin ya sekolah seperti tukang sulap, simsalabim, abrakadabra, jadilah sekolah berkualitas. Tapi harus berproses. Sepakat ya? Nah, untuk suplemennya ini ada di publikasi penelitian Bapak. Ya. Yang pertama ini di artikel tentang pengaruh budaya sekolah, ya. Kemudian ada kepemimpinan. Di sini nomor 2 juga ada tentang peningkatan mutu. Nah, ini di pengabdian ada workshop manajemen mutu sekolah, ada workshop analisis penyusunan strategi, visi misi dan sebagainya. Dan ini ada buku tentang manajemen strategi dalam pengembangan budaya. Tapi di dalamnya ada bicara masalah bagaimana pengembangan buku sekolah. Oke. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kontribusi pertanyaannya, jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bermanfaat untuk nanti kegiatan magang ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.